Channel Murtadin perlu tahu ini, sharing ke-49 dengan topik katanya Yesus itu Tuhan menjadi manusia, kok sekarang menjadi domba Paskah. Bagaimana sih Tuhannya orang Kristen itu? Katanya Yesus itu Tuhan menjadi manusia, kok sekarang menjadi domba Paskah. Bagaimana sih Tuhannya orang Kristen itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Allah di dalam misi penyelamatan umat manusia mengutus anak Allah turun ke dunia selama 33 tahun saja di dalam daging, mengenakan daging, menjadi manusia. Roma 8 ayat 3. Dikandung, dilahirkan oleh Santa Maria. Ketika dewasa kita sebut beliau Pak Yesus untuk bertindak selaku sang hakim yang menggantikan umat manusia menjalani hukuman mereka akibat dosa-dosa mereka. Yohanes 3:17. Ini topik yang masa lalu, bisa dilihat di video-video yang lalu. Di samping itu beliau juga bertindak selaku domba Paskah yang disembelih di kayu salib pada peringatan hari raya Paskah, guna menggenapi nubuatan bahwa hewan domba jantan yang disembelih pada hari Paskah itu adalah beliau, Yesus Kristus. Matius 26 ayat 2, kata Pak Yesus, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Maka aku, Yesus, akan diserahkan untuk disalibkan." Paskah adalah hari raya yang diperingati setiap tahun sejak 1500 tahun sebelum Masehi, yaitu 1500 tahun sebelum kelahiran Pak Yesus menjadi manusia itu. Yaitu suatu peristiwa ketika itu Allah melepaskan bangsa Israel dari penjajahan selama 430 tahun di negeri Mesir. Mereka tidak boleh beribadah kepada Allah oleh Fir'aun dan rakyatnya. Allah melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir dengan membunuh semua anak sulung di Mesir. Serem. Keluaran 11 ayat 4. Berkatalah Musa, "Beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam aku, Tuhan, akan berjalan dari tengah-tengah Mesir." Ayat 5. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Fir'aun yang duduk di takhtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan. Juga segala anak sulung hewan. Allah meluputkan orang Israel dari pembunuhan anak sulung ini dengan memerintahkan mereka menyembelih anak domba Paskah, lalu mengoleskan sedikit darah domba Paskah itu ke ambang pintu rumahnya. Keluaran 12 ayat 5. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur 1 tahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Penggenapan hewan domba yang disembelih adalah Pak Yesus selaku domba Paskah adalah sebagai berikut. Dulu hewan domba jantan, sekarang penggenapannya Pak Yesus laki-laki. Dulu hewan domba tak berjela, sekarang penggenapannya Pak Yesus tidak berdosa, sebab tidak terjadi dari benih laki-laki. Beliau adalah firman yang menjadi manusia. Dulu hewan domba dewasa, sekarang penggenapannya Pak Yesus berumur 33 tahun ketika disembelih di kayu salib. Seorang laki-laki dewasa. Keluaran 12 ayat 6. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ayat 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas, kosennya kiri kanan dan atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Orang memakan daging domba Paskah itu. 8. Dagingnya harus dimakan oleh mereka pada malam itu juga yang dipanggang. Mereka harus makan dengan roti tidak beragi, beserta sayur pahit. 11. Dan begitulah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan.
Pak Yesus sebagai orang Yahudi ikut merayakan Paskah setiap tahun. Ketika tiba waktunya akan disalib, beliau memberitahu secara tersirat bahwa beliaulah domba Paskah yang sesungguhnya, dengan berkata bahwa roti yang mereka makan itu adalah daging beliau. Matius 26:26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dengan berkata begitu, Pak Yesus memberitahu kepada murid-muridnya dan juga kepada kita sekalian sekarang ini bahwa beliau adalah domba Paskah yang akan disembelih di kayu salib dan yang dagingnya harus dimakan berupa roti tidak beragi. Di gereja kita kenal sebagai hosti, roti tipis seperti keripik kecil, dibuat tanpa ragi. Ayat berikutnya, Matius 26:27, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini." 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Jadi bukan untuk bangsa Israel saja, untuk banyak orang, untuk pengampunan dosa. Ketika darah domba Paskah Yesus yang disembelih di kayu salib itu tercurah, terjadilah pengampunan dosa bagi seluruh umat manusia dari Allah Bapa. Diampuni, semua diampuni. Digantikan oleh ini, domba Paskah ini. Tegaskan, bukan hanya untuk orang Kristen saja, melainkan untuk semua orang, agama apa saja dia. Asalkan menyesali dosa-dosa masa lalunya dan bertobat untuk masa yang akan datang, hidup sesuai kehendak Allah. Berdoa agar para Kristen dan para non-Kristen jangan terbiaskan fokus penglihatan kalian, lalu alergi terhadap keberadaan Allah yang sejati, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sehingga kalian terhalang menikmati anugerah pengampunan dosa di dalam darahnya domba Paskah ini. Kalian sendiri tidak mampu menjabarkan keberadaan diri kalian, toh kita tidak mampu. Tubuh, jiwa, dan roh. Padahal ketiga unsur ini melekat di dalam diri kalian, di dalam diri kita. Jangan kalian ikut-ikut arus yang sepertinya cerdas, mau menelaah keberadaan Allah Sang Pencipta segala sesuatu ini. Nikmati saja anugerah pengampunan yang berasal dari Allah yang sejati di dalam darahnya domba Paskah Yesus Kristus ini. Seperti kita sekalian menikmati sinar matahari ciptaan Allah yang sejati ini. Sepatah kata saja beliau sabdakan dan jadilah benda penerang yang dahsyat ini, yang kita sebut matahari, dan yang mustahil kalian telaah keberadaan sang surya yang menyinari seluruh jagat raya ini. Tidak mungkin, sampai sekarang tidak ada orang bisa menelaah itu. Apalagi itu cuma diciptakan satu kata oleh Allah itu, yang tidak kelihatan. Jadi sampai sekarang kita tidak tahu, dan tidak ada orang tahu bagaimana tergantungnya itu. Kalian tidak perlu tahu bagaimana benda penerang jagat raya ini tergantung. Tergantung di mana? Mesti ada talinya dong. Itu logika kita. Dari mana asal energi panas yang dahsyat itu? Berapa kompor LPG? Tanya Pertamina deh. Kalian hanya menikmati saja anugerah Allah di dalam sinar matahari. Kalian bisa hidup karena sinarnya matahari. Para petani menikmati saja sinar matahari, sehingga tanaman mereka tumbuh dan menghasilkan panen melimpah. Mereka tidak pusing keberadaan matahari. Mereka menikmati saja manfaat yang datang dari benda yang tak terselidik bernama matahari ini. Demikian pula, terima saja keberadaan Allah seperti ini. Allah sejati, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima saja. Seperti kita menerima matahari.
Kemudian nikmati anugerah pengampunan di dalam darah domba Paskah Yesus ini. Ya, bagi yang belum percaya ya katanya. Tapi coba. Kalian harus memberi kesempatan kepada pikiran logis kalian. Kita sekalian, Allah yang sejati, maha suci adanya. Maha suci, suci bersih. Beliau harus menghukum dosa. Namun Allah yang sejati ini maha pengasih penyayang kepada umat manusia. Beliau tidak tega melihat kalian dihukum di neraka. Tidak mungkin Allah itu adalah Allah jika tega membiarkan umat manusia masuk neraka. Saya ulangi, tidak mungkin Allah itu, yang dimaksud Allah itu adalah Allah jika tega membiarkan umat manusia masuk neraka karena ketidakmampuannya mempertanggungjawabkan perbuatan dosanya, yang walaupun hanya satu dosa kecil saja di hadapan Allah yang maha suci, cukup menjadi alasan bagi Allah yang maha suci ini untuk melemparkannya ke dalam neraka. Logika kita berkata, itu bukan kasih, itu bukan Allah. Oleh karenanya Allah yang sejati berkarya sejak dulu, merencanakan keselamatan umat manusia dengan mengutus Yesus Kristus turun ke dunia, bertindak selaku domba Paskah yang disembelih di kayu salib, sehingga umat manusia memperoleh pengampunan. Jangan keraskan hati kalian. Terimalah anugerah keselamatan kekal di dalam darahnya domba Paskah ini. Fokuslah kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan datang selaku sang hakim yang memverifikasi semua orang. Bukan orang lain, bukan Tuhan yang lain. Yesus Kristus akan datang kembali di langit. Mbah dengar ada agama yang mempercayai juga bahwa Yesus Kristus akan datang selaku sang hakim. Orang berstatus berdosa dijebloskan ke neraka. Orang yang sudah mau menerima pengampunan dipersilakan. Monggo, masuk ke dalam sorga. Bukan jikalau kelak kalian meninggal dunia, bukan. Tetapi sejak kalian masih di dunia ini, kalian sudah menikmati hubungan yang intim dengan Allah yang sejati. Kalian diberi hak menjadi anak-anak Allah. Dipersilakan memanggil Allah yang maha suci ini Abba, Bapa. Yohanes 6:54, barang siapa makan dagingku, kata Pak Yesus, dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Bukan main. Makna sesungguhnya makan daging dan minum darah domba Paskah Yesus Kristus adalah hubungan intim dengan beliau. Setiap tarikan nafas kita, bukan saja keintiman pada saat kita makan hosti, roti tipis kecil tanpa ragi, dan minum anggur di dalam wadah seloki kecil di gereja, tetapi hidup tanpa ragi keburukan setiap saat, tetapi hidup di dalam beliau, beliau di dalam kita. Kita mau senantiasa menuruti segala kehendak beliau. Mengenai pertanyaan Tuhannya orang Kristen mengajar umatnya minum anggur, jawabnya, segala sesuatu jika dinikmati sesuai dengan aturan Allah tidak menjadi masalah. Minum produk hasil pokok anggur tidak masalah jika di dalam takaran sesuai aturan. Yang dilarang itu mabuk. Sebab orang bisa mabuk walaupun tidak minum anggur. Minum tua yang difermentasi, ketan hitam yang difermentasi, dan lain-lain. Sama halnya dengan hubungan badan pria dan wanita. Boleh dinikmati, asalkan menurut aturan. Boleh, memang diciptakan itu. Syarat-syaratnya begitu. Dan alat-alatnya begitu. Untuk dinikmati oleh manusia. Asal dinikmati menurut aturan. Yaitu di dalam hubungan suami istri. Satu suami, satu istri. Sampai maut memisahkan keduanya. Hubungan badan di luar aturan ini, misalnya menambah atau mengganti pasangan, itu dilarang. Akhiri bahasan kita dengan nyanyian Musa yang
berisi maksud Allah dengan Paskah ini adalah agar umat manusia bisa memiliki hubungan intim dengan pribadi Allah. Keluaran 15 ayat 11. Nyanyian Musa, siapakah yang seperti engkau di antara para Allah? A-nya kecil, ya Tuhan. Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Siapakah yang seperti engkau? Engkau mengelurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka, yaitu Fir'aun dan tentaranya yang mengejar kembali orang Israel yang sudah keluar dari Mesir. Simbol orang Kristen yang sudah selamat tidak dibiarkan lepas begitu saja oleh iblis. Iblis akan mengejar untuk dijajah kembali di dalam dosa. 13. Dengan kasih setiamu, engkau ya Allah, menuntun umat yang kau tebus, dibebaskan dari Mesir, sama dengan kita dibebaskan dari penjajahan dosa. Itu ditebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Sampai di sini dulu, Mbak mohon pamit undur diri. Ya kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani dari sorga kepada para penonton video ini serta keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Serta ekonomi berkecukupan, di mana selamat naik motor, naik mobil, naik bentor, naik bus, naik apa saja. Selamat pergi pulang dalam nama Tuhan Yesus. Jika berkenan, tekanlah subscribe berlangganan. Jikalau suka, like, tekanlah jempol yang ke atas. Jikalau ingin menolong keluarga atau teman-teman, bagikanlah video ini kepada mereka. Jika berkenan, tulislah komentar yang dahsyat, koreksi Mbak, atau apresiasi Mbak. Terima kasih sebelumnya. Shalom, insya Allah kita jumpa kembali besok. Amin.